vaskularisasi pada pankreas sehingga terjadi peningkatan sekresi insulin yang berlebih. Akhirnya terjadi kondisi hiperglikemia. Begitu katanya. Saya lanjut, smoking. Nah, ini juga selalu saya sampaikan, adik-adik sebagai wanita kedokteran gigi, jangan memberi contoh yang jelek. Seandainya adik-adik ada niat atau ajakan teman, atau malah sejak SMA itu sudah merokok, tolonglah berhenti. Sudah banyak bukti ini, tidak evidence base-nya sudah banyak juga. Smoking ini menyebabkan penyakit yang dari semua sistem, ya, dari atas maksudnya sampai bawah. Tidak terkecuali adalah orofaring, gitu disampaikan. Orofaring dan totalnya memang bronkitis ini yang paling banyak. Artinya mikir-mikirlah 2 kali. Dok, gimana kalau pakai vape, dok? Sama aja, kalian lihat aja di jurnal e-cigarette itu bagaimana. Sama aja, tidak maksudnya. Justru sekarang adalah dikembangkan konseling dan nikotin replacement therapy, kalau adik-adik tahu ya. Mungkin nanti dibaca atau nanti di kuliah IPM dijelaskan di itu bagaimana smoking ini menjadi satu permasalahan tidak hanya sosial tapi juga kesehatan. Dan nikotin itu kan addicted ya, kalau kalian baca ya, dan kandungannya itu berbahaya sekali. Ini salah satu saya sampaikan di sini. Sebenarnya ini ada di kuliahnya di manajemen lesi, tapi saya sampaikan aja ke kalian, tapi tidak mendetail. Bagaimana kandungan benzopirin aromatik, nitrosamin, nitrosonisikotin, dan nitrospirulidin, macam-macam. Itu kandungan rokok. Apabila dia dikombinasikan dengan alkohol, efeknya luar biasa sekali. Terjadi hiperkeratosis, tapi ke bawah juga. Nih, ada DNA damage, heterogeneity, satellite instability, dan macam-macam, akhirnya mutasi. Jadi kalian tahu ya, gate controlnya P53 sebagai pengendali, di mana di situ kalau ada repair cell cycle dia akan berfungsi. Tapi kalau mutan tidak bisa terjadi dia. Nah, kalau udah kayak gini, jadilah OSCC. Biasanya yang paling banyak di rumah sakit. Dan tentunya ini kaitannya dengan keganasan tadi, ternyata juga efeknya alkohol itu pada antioksidan penting pada nutrien yang bisa kita konsumsi, yaitu vitamin E. Dikatakan smoker itu vitamin E-nya dan karotenoidnya tinggi memang di blood, tapi error glukosanya enggak, padahal yang dipentingkan di sana. Yang menghambat itu kan di epitel ya, dan memiliki folat pada yang rendah di darah dan di folat itu padahal penting untuk nanti repairing, kalian tahu nanti. Oke, selanjutnya kalian tahu dia sudah dibahas kardiovaskular, bisa cerebrovaskular. Saya masukkan dalam satu kategori saja ya. Nutritional risk faktornya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti saya singgung, kolesterol tinggi, hypertension, type 2, smoking, dan salty food. Kalau risk faktornya ini semua ada, berarti kan menambah kemungkinan terjadinya penyakit. Nah, makanya harus diimbangi dengan aktivitas fisik dan tentunya yang lainnya, karena faktornya tidak hanya sekedar nutrisi seperti yang saya sampaikan ini hanya tinjauan nutrisi. Rekomendasinya, satu, pertama body weight ya. Jadi kita harus di kondisi jangan melebihi lah overweight ya. Sering-sering timbang lah kalau nanti mampu di apotek. Karena ya itu tadi, apalagi body weight-nya lingkar pinggang yang bertambah, nah, itu kan udah faktor risiko ya. Nah, di situ banyak, di situ adipocyte yang menimbulkan mengeluarkan adiponektin, dan adiponektin itu sudah menjadi salah satu faktor risiko terhadap peningkatan low grade inflammation yang akan menyebabkan resistensi insulin dan macam-macam. Variasi, jadi variasi diet harus sekarang mulai dipikirkan. Kalau sekarang makan yang sate, ya besok jangan sate lagi, carilah lotek. Apalagi yang muslim, bolehlah, sudah tadi disunahkan sebenarnya Senin, Kemis, puasa atau puasa Daud, itu bagus. Supaya kita, bukan niatnya untuk mempertahankan berat tubuh ya, berat badan, bukan. Nah, itu salah. Artinya begini, kita niat puasa itu ternyata ada efek lainnya untuk memelihara menjaga
berat badan kita itu tetap pada paling tidak ya normal ya, tidak terlalu. Repotnya apa namanya, memang di Indonesia itu jarang ada obes ya, yang banyak heavyweight ya, berlebih tapi tidak sampai obes, karena kebanyakan Indonesia masih aktivitas fisik ya, yang di rumah masih ada. Jadi otomatisasi mungkin sekarang ya baru ada ketika banyak aplikasi ya, sehingga kita mau beli makan sudah ada Gojek, mau apa yang tinggal jari aja yang bergerak. Tapi adik-adik masih ada aktivitas fisik. Beda dengan negara maju yang dimana-mana otomatisasi sudah ada, ngepel aja ada robot, mungkin kan. Kalian juga lah ngepel di rumah, di kamar kos tiap hari itu kan, selain sehat kan juga banyak kalori terbuang. Physical activity sudah saya bilang tadi, kalau adik-adik parkir di GSP ya jalan kaki muter gitu ya. Jadi kalau ngekos di Pogung ya nggak usah naik sepeda motor, cukup jalan kaki seperti saya dulu. Tentunya ini juga konsumsi buah dan sayuran ya. Adik-adik juga harus seimbang itu, banyak sekali, tidak harus makanan yang buah yang mahal, enggak. Semangka oke, pepaya oke, semuanya ada. Justru buah-buahan yang ada di tropical ini banyak variasinya dibandingkan di Eropa atau di mana, di lain tempat yang tidak sevariasi kita. Kemudian banyak fiber tentunya ya, kemudian kurangi lemak, no alkohol, dan batasi makanan yang diawetkan. Baik, tadi kalau kita bicara pada kondisi di mana sorry dulu. Ada apa? Sorry. Okay. Tadi kalau bicara tentang penyakit yang berlebih ya, kemudian rapat. Oh ya, rapatnya nanti. Sorry adik ya. Tadi berbicara tentang bagaimana yang berlebih, sekarang yang defisiensi. Defisiensi kita tahu bisa makronutrien. Bisa makronutrien berupa protein yang akan berpengaruh pada kecerdasan dan emosional, bisa yang anemia karena vitamin dan trace elemen, atau kekurangan kalsium juga, atau yang lainnya, trace elemen yang lain seperti zinc dan mungkin vitamin A, C, E, dan carotenoid, yang itu dapat menyebabkan kemungkinan itu munculnya penyakit-penyakit yang
menyebabkan komorbiditas tinggi. Tapi bukan berarti itu satu-satunya ya, ini tinjauan dari nutrisinya saja. Seperti kita tahu bahwa karbohidrat ini menjadi makronutrien utama buat tubuh kita untuk organogenesis, untuk metabolisme pada rongga mulut. Kita tahu itu berpengaruh pada dental dan karies. Kalau kita lebih banyak makan karbohidrat, tentunya dental plaque lebih banyak, gitu kan? Dan itu akan menyebabkan faktor risiko terhadap penyakit karies dan penyakit periodontal. Kemudian protein kita tahu itu penting ya untuk bentuk tumbuhan dan perkembangan, sehingga apabila terjadi insufisiensi akan menyebabkan atrofi, degenerasi jaringan ikat, perubahan pada dendrogenesis, sementogenesis, pertumbuhan maksila dan maloklusi, jadi hipoplasia pada enamel. Kemudian itu juga sama. Jadi tidak hanya karbohidrat dan protein juga menyebabkan patologi bersifat degeneratif dan inflamatori, ada pembengkakan pada kelenjar parotis, parenkim glandular, dan adanya tropisme mukosa. Ternyata juga seperti yang saya sampaikan tadi, itu kebanyakan kita makan makanan yang mengandung lemak itu ternyata hubungan dengan peningkatan kanker pada orofaringnya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena kita tahu bahwa terjadi proses lipid peroksidase. Kalian tahu kalau free fatty acid akan ditangkap, bukan dianggap, menyebabkan pengelolaan kan ROS, dan itu targetnya di fosfolipid dan ada kerusakan. Yang kita tahu ROS itu merupakan salah satu mediator patologi pada kondisi penyakit di mukosa. Nira Adlina. Dan salah satu juga yang saya dapatkan ternyata free fatty acid itu juga dimanfaat oleh sel kanker, itu akan menyebabkan terjadinya suatu kondisi sel yang meningkatkan proliferasi dan ada imunosupresi. Jadi ada 3 arah di situ, ada imunosupresi, ada proliferasi, dan adanya lupa itu. Yang satunya memang tidak berhubungan langsung karena dengan kininorin, pelepasan kininorin, itu yang saya ketahui kenapa dia meningkatkan risiko kanker orofaringea. Yang vitamin A, C, semua vitamin bagus ya, itu harus dipenuhi oleh tubuh kita. A, E, C, beta karotin itu sebagai antioksidan, karena itu menetralisir metabolik produk, kemudian menghambat terjadi aktivasi prokarsinogen, menghambat kerusakan kromosom, menghambat pertumbuhan lesi promalignan menjadi malignansi. Yang penting juga vitamin C ini meningkatkan absorpsi gizi. Ini rekomendasi konsumsi mayor nutrien seperti yang saya bilang tadi, protein, karbohidrat, dan lipid ya, berdasarkan banyak institut. Saya tidak bahas satu-satu, ada yang bisa baca. Oke, sekarang bagaimana sih penyakit sistemik itu berefek pada kelainan rongga mulut? Ternyata itu dimediasi oleh nutrisi. Ya, banyak jurnal mengatakan bahwa penyakit sistemik itu akan menyebabkan kondisi nutrisi kita itu turun. Karena apa? Banyak sekali faktor penyakit sistemik itu, akhirnya kita tidak bisa makan yang berimbang. Dan karena kondisi mulut, karena ada manifestasi mulut sehingga nutrisi kita pilih-pilih, akhirnya nutrisi itu tidak optimal. Ya, contohnya seperti yang obesity, BMI, karena mungkin dia ada faktor risiko terjadi penyakit sistemik, akhirnya minum obat akan mempengaruhi fungsi mulut berupa serostomia, akhirnya sistemnya akan sulit sekali mendapatkan intake nutrisi seperti orang-orang tidak memiliki penyakit sistemik. Kita tahu obat-obatan itu akan mengakibatkan degeneratif seperti tadi yang saya sampaikan ya. Obatnya akan berefek pada kesehatan mulut, karena pertama akan melakukan defisiensi nutrisi dulu, kemudian akhirnya defisiensi nutrisi itu yang menyebabkan pada kondisi rongga mulut. Nah,
Secara skematis kita melihatnya tidak dalam hanya kelainan rongga mulut. Kita juga akan lihat bagaimana parental disease ya yang akhirnya menyebabkan tooth loss, kemudian juga tinggi turuan, itu berpengaruh pada nutrisi dan dietary intake-nya, dan ini berpengaruh juga pada berat badan, body mass index, dan yang lainnya. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh physical activity dan lifestyle seperti yang saya sampaikan tadi. Adanya xerostomia dan perubahan taste itu juga akan menyebabkan perubahan pada dietary. Dan semuanya ini juga dipengaruhi oleh socio-demografi background ya, dan adanya pemahaman bagaimana dia oral health care-nya, ya, hygiene-nya, bagaimana pengetahuan dia. Ini semua faktor-faktor ini berpengaruh juga terhadap hubungan sistemik dan kelainan rongga mulut. Xerostomia sedikit saya ungkit, kalau kalian pernah baca, ini adalah keluhan mulut kering ya, karena penurunan sekresi saliva. Dan ini mengalami kondisi bagaimana? Karena kesulitan mengunyah, nyeri pada saat mengunyah. Jadi orang-orang yang xerostomia itu malas makan-makan yang keras. Padahal buah-buahan itu penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin contohnya. Akhirnya dia menghindar. Akhirnya yang lunak-lunak. Padahal lunak-lunak belum tentu kandungan nutrisinya itu lengkap. Salivanya sedikit, jadi bolus tidak terbentuk dengan bagus. Ya. Akhirnya tidak terjadi proses digestif oleh enzim-enzim di rongga mulut. Akhirnya berkurang juga karena pengecapannya terganggu, ya, karena defisiensi nutrisi, kurangan dari biasanya ZN dan vitamin B dan sel, jadinya dia kekurangan asupan. Menghindari sayuran seperti yang saya bilang tadi, sehingga energi protein dan ini juga lebih rendah, dan banyak yang tidak ditemukan bahwa pada orang-orang yang sudah lansia dengan xerostomia, IM-nya itu lebih rendah daripada yang non-xerostomia. Jadi memang ada kecenderungan di situ terjadi. Begitu juga dengan adanya gangguan penciuman dan pengecap, yang biasanya disebabkan oleh obat-obatan karena pengaruh sistemik tadi. Diketahui bahwa kehilangan pembau pasien berkurang konsumsi hingga 25%. Dan kehilangan pembau itu membutuhkan lebih banyak sodium. Jadi karena hilang dia sensasinya, akhirnya nambah terus ya gula dan garamnya. Nah, adanya disgesia akan cenderung berkurang pada indeks vitamin A, C, dan kalsium. Jadi kalau kita tadi bahas tentang bagaimana pengaruh sistemik dengan rongga mulut, tentunya tidak lepas dari obat-obatan. Dan obat-obatan ini seperti yang saya sebut tadi menyebabkan kondisi xerostomia. Banyak sekali obat-obatan menyebabkan xerostomia. Dikatakan serogenik. Saya tidak menyebutkan satu-satu, adik-adik bisa membacanya sendiri. Yang jelas obat-obat umum over the counter kalian biasanya sudah juga minum seperti obat flu aja itu juga menyembuhkan xerostomia. Ya, jadi hampir semua obat-obat yang kita temukan itu bisa menyembuhkan xerostomia. Selain itu juga akan menyebabkan kelainan pada rongga mulut, eritema, atau yang paling banyak itu fixed eruption, tipis, tomatis, dan ulceration. Obat-obatan ini juga menyebabkan kelainan dengan kemudian dysphagia, adanya clinical overgrowth, ini biasanya penyakit epilepsi, phenytoin kalian tahu, dan hipertensi, nifedipin, gitu ya, dan perubahan pada taste. Banyak sekali juga penyakit obat-obatan antidepresif, dan bahkan obat-obatan topikal seperti clofexidine pun itu juga menyebabkan gangguan taste. Jadi hati-hati kita sebagai dokter gigi meresepkan obat kumur ini tidak semata-mata untuk terapeutik, tapi harus dilihat juga dievaluasi apakah akan menyebabkan gangguan taste atau tidak. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi disampaikan, ini menambahkan di sini juga medication seperti prednisone, ya. Kalian tahu prednisone ini anti-inflamasi, di sini tidak dijelaskan sama anti-inflamasi yang mana. Saya sampaikan aja di sini prednisone itu steroid. Ya. Kita jangan mengingatkan kita itu harus mengkonsumsi banyak protein, kalsium, dan vitamin D. Vitamin D ini yang khusus sekali. Dia memang antagonis sekali dengan prednisone. Makanya orang-orang yang dengan
mengkonsumsi prednison ini mungkin direkomendasi sekali untuk mengkonsumsi vitamin D. Diuretik juga itu akan menyebabkan peningkatan kebutuhan dari potassium. Baik, bagaimana sih obat-obat berpengaruh pada sintesis itu? Ternyata dia merubah tidak hanya pada obat ini pada organnya, tetapi juga pada transportasinya, metabolismenya, seperti definisi vitamin, seperti yang saya sampaikan tadi, itu karena ikatan obat dengan nutriennya, kolestiamin, dan peningkatan ekskresi, ya, seperti diuretik dan penurunan seperti antikonvulsif. Ternyata obat itu tidak hanya juga pada gangguan nutrisi, tapi juga pada enzim. Ya, ini tidak dibahas lebih lanjut di sini karena nanti di topik saya di semester 7 itu dibahasnya obat-obat pada sistem tubuh. Ini cuma saya ungkit menurunkan enzim pankreas dan menyebabkan penurunan nafsu makan. Ini obat-obatnya, kalian mungkin bisa baca sendiri bagaimana obat-obat ini akan menyebabkan defisiensi nutrisi. Yang banyak berefek adalah penurunan defisiensi vitamin. Namun saya tidak bahas di sini karena nanti sekali lagi nanti di topik itu kalian akan dapat. Dan khusus pada elderly, ya, memang slide saya ini tidak ada judulnya ya, langsung pada to the point. Ini ternyata obat itu efek sampingnya itu lebih jelas, manifestasinya itu jelas. Mungkin pada orang-orang dan dewasa dengan sensitif sistemik itu tidak menunjukkan secara jelas manifestasinya. Tapi khusus elderly itu manifestasinya itu jelas sekali. Apalagi kita tahu pasien lansia itu adentolus ya, sehingga nutritional dietnya itu lebih sedikit, sehingga intake vitamin A terutama fiber itu menurun, dan dengan menurunnya jumlah gizi yang ada pada lansia. Dan ternyata intake nutrisi itu juga berhubungan dengan adanya gigi posterior. Nah, ini padahal kita tahu ya, gigi posterior itu banyak yang hilang ketika elderly. Dan pada edentolus pasien ternyata juga level dari retinol, beta-karotin, ascorbat, tocopherol, dan asam folat itu berkurang. Dan terutama juga untuk yang danger, ya kalian nggak tahu kalau kondisi danger itu akan menyebabkan gangguan, terutama sebenarnya bukan gangguan sih ya, tapi karena persepsi dia ya. Malu kalau makan di publik, sehingga dia memilih-milih selektif terhadap makanan ya, kalau dia makan karena takut mungkin ketahuan atau apa, atau malas ya, sehingga mengurangi nafsu makan dan akhirnya kompromis, jadi menyebabkan gangguan pada status nutrisi. Baik, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana diet itu menjadi mediator utama gangguan di rongga mulut akibat penyakit. Sebenarnya diet sendiri itu memiliki fungsi utama atau fungsi penting pada ketika pertumbuhan dan perkembangan. Dan setelah tumbuh dewasa, penting lagi nutrisi itu pada pencegahan dan manajemen penyakit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini disinggung. Tentunya saya tidak menyinggung Mbak Ena dia pada proses pertumbuhan perkembangan, mungkin sudah di topik yang lain. Saya lebih ke arah ke oral disease-nya. Dan pertumbuhan perkembangan sedikit diulas, tidak pada proses pertumbuhan, tapi bagaimana nutrisi itu berfungsi. Ya. Jadi kita tahu turnover dari mukosa itu kan cepat sekali, 3-5 hari, padahal kulit kita 28 hari. Untuk itu, karena saking cepatnya, sehingga kebutuhan nutrisi itu harus cepat juga. Makanya manifestasi gangguan nutrisi itu di rongga mulut cepat sekali. Gangguan nutrisi termanifest di rongga mulut itu lebih cepat daripada di kulit. Ya. Makanya dokter gigi menjadi peran penting untuk mengetahui apakah orang ini ada gangguan nutrisi atau tidak. Memang banyak sekali manifestasi orang itu mirip-mirip, tidak hanya karena definisi nutrisi, tapi yang lain. Tapi paling tidak adik-adik tahu bahwa ada kemungkinan di situ juga ada gangguan nutrisi.
Oke, sedikit saya sampaikan bagaimana kebutuhan dan perkembangan integritas pada keutuhan dari jaringan mukosa mulut, ya, bahwa nutrisi itu penting pada periode pembentukan jaringan keras dan lunak, ya, karena dengan nutrisi yang optimal akan menyebabkan pertumbuhan yang optimal juga, resistensi infection, sehingga anak-anak kita tahu dia rentan sekali, ya. Faktor risiko itu kan early age dan elderly. Nah, ketika nutrisinya optimal, tentunya dia resistensi terhadap infeksinya tinggi sekali. Kemudian apabila dia ada satu kerusakan, itu akan meningkatkan proses perbaikannya. Kebalikan dengan apabila nutrisinya optimal, malnutrisi kebalikan, bahkan menyebabkan irreversible effect pada pembentukan jaringan tubuh atau malah menurunkan resistensi infection. Dan semakin menua proses aging itu tentunya akan menyebabkan kondisi malnutrisi secara psikologis dan psikologis atau menyebabkan gangguan juga. Contohnya ya kalsium yang rendah. Ini saya ambil contoh yang mudah ya. Sebenarnya bukan hanya ini hanya contoh. Kalau kalsium kita turun, osteoporosis, sehingga densitas mineral tulang kita menurun. Apa kepentingannya? Sebagai dokter gigi tentunya kita tahu pengemuk ini jaringan keras kita, jaringan keras yang ada itu rahang akan sangat rentan terjadinya fraktur. Ada kondisi osteoporosis. Adanya ketidakseimbangan tentunya akan menyebabkan malformasi. Ya. Nah, kekurangan vitamin dan mineral pada proses-proses yang krusial seperti rejection itu akan menyebabkan gangguan pada pembentukan embrio. Dental organization juga akan berpengaruh. Pertumbuhan maksila dan tulang pasien juga berpengaruh. Dan tidak hanya pada tulang, tapi juga pada jaringan lunak. Ya. Dan lebih mudah dia kena ruptur apabila ada faktor lokal. Jadi gampang sekali dia cedera. Dan yang kalah penting, malnutrisi ini juga berpengaruh negatif terhadap imunitas humoral dan selular. Dan ini penting juga untuk perbaikan. Dan kita tahu bahwa perubahan endodonti mulut itu banyak sekali karena defisisi nutrisi. Yang jelas memang tidak hanya tadi sudah disampaikan pada tulang, sekarang pada saliva juga ya. Saya katakan tadi ya, saliva ini tentunya akan menyebabkan perubahan tes tadi itu ya, selain pada komposisinya, pada komponen dan pada komposisinya, pada jaringan pendukungnya, perinterbisisnya juga iya. Ya, contoh nanti ada skarpu, tapi nanti ya, ketika mukus membran juga iya, maka akan mudah terjadi satu kelainan seperti amyloiditis, stomatitis, dan positif. Beberapa kasus yang saya dapatkan di IPM, ya, di spesialis, saya temukan banyak sekali anak-anak dengan amyloiditis karena defisiensi zat besi. Dan treatmentnya tidak cukup hanya dengan lokal, tapi hanya dengan nutrisi. Biasanya take months, kalau dia rutin biasanya sembuh. Oke. Kalau kita bicara tentang defisiensi dan akibatnya langsung terhadap rongga mulut, tapi tidak dibahas nanti ini, tapi sekarang lebih membahas pada bagaimana peran nutrisi pada penyakit mulut. Tapi saya tidak mendetail membahas penyakit-penyakitnya, tapi lebih ke arah faktor nutrisinya. Saya mulai dari yang paling berbahaya, bukan paling berbahaya sih, paling ditakutkan. Paling menurut saya menyebabkan seseorang penderita ini akan probabilitasnya tinggi sekali, yaitu adalah oral cancer. Yang paling banyak adalah oral squamous cell carcinoma. Ya, kita tahu bahwa kanker itu kan adanya proliferasi sel abnormal, tidak ada regulasi lagi dan adanya metastasis. Treatmentnya sampai sekarang kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan, tapi itu kombinasi bisa jadi. Biasanya banyak di lidah. Ini gambar yang saya ambil ya. Di situ tandanya biasanya diawali dengan OPMD dulu, oral premalignant disorder. Resesi sendiri ternyata itu faktor risikonya juga nutrisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata
kita kalau kekurangan antioksidan, padahal antioksidan itu emang ternyata itu fungsinya yang menetralisir free radikal, inducing apoptosis, inflamasi, antihormonal, dan efek pada imunomodulatory itu akan berkurang sehingga kemungkinan mendukung terjadinya OSCC ini. Ya. Apa sih contohnya? Seperti beta karotin, ya, retinoid acid. Ini zat-zat yang penting yang dibutuhkan, bukan satu-satunya seperti saya bilang tadi ya, bukan berarti ini adalah satu-satunya bagaimana kita mencegah dengan mencegah atau merawat penyakit keganasan ini, bukan. Artinya kalau kita ada suatu status defisiensi faktor ini akan vulnerable, jadi lebih rentan kita terjadi. Karena faktor risiko OSCC seperti saya bilang tadi, rokok juga iya, alkohol juga iya. Artinya dengan adanya intake optimal, nutrisi ini akan mencegah terjadinya kerusakan, sehingga ada balance. Nggak apa-apa rusak, tapi udah itu diperbaiki. Yang menjadi masalah adalah ketika ada rusak tidak diperbaiki. Selain itu vitamin C, kita tahu vitamin C di mana-mana ada, maksudnya di makanan buah-buahan apapun ada. Misalnya memang seperti lemon dan lain-lain. Itu ternyata juga tidak hanya pada repairing ya, tapi juga pada menghambat nitrosamin formation. Anda tahu tadi ya, nitrosamin kandungan dari rokok itu adalah karsinogen utama. Kemudian vitamin E juga ya, itu mencegah terjadinya kerusakan DNA, RNA. Kita tahu kanker itu terjadi kerusakan DNA dan RNA juga. Spirulina ini memang dulu ngetop, ternyata itu juga inhibitor. Dan green tea ini orang Jepang, kemudian mungkin ini yang sering minum green tea juga menghambat tumor dan menetralisir free radical. Jadi cancer ini bisa dicegah ternyata dengan kita selalu mengimbangi dengan nutrisi-nutrisi yang penting. Ya, ini menjadi satu rekomendasi buat pasien-pasien kita. Apabila dia ada faktor risiko genetik, nah mungkin kita sarankan, mungkin banyak-banyak makan, bukan banyak berlebih ya, artinya memang seimbang, jangan dilupakan. Kan apalagi dia faktor risikonya juga faktor risiko yang lain seperti merokok dan lain-lain. Kastesin juga ya, dan likopen ini pada tomat banyak sekali, kurkumin dan probiotik. Ini juga diduga juga dapat paling tidak menghambat, mencegah dan terjadinya OSCT, oral cancer, pada penderita OSCT juga bisa paling tidak menjadi lebih parah. Selanjutnya lichen planus. Lichen planus ini memang penyakit autoimun ya. Ini spesifik sekali, tandanya ada white mitochondria ya. Bilateral, etiologinya belum tahu deh. Ada hubungannya dengan stres katanya, ada hubungannya dengan obat-obatan ya. Tapi selama ini sebenarnya belum kita tahu. Dengan penelitian itu menunjukkan banyak nih prevalensinya di ini, sehingga diduga ke situ. Tapi sebab utamanya itu belum tahu. Ternyata itu ada hubungannya juga karena adanya kekurangan beta-karotin dan retinol. Makanya salah satu treatmentnya itu adalah retinol. Ya. Ada 4 generasi di situ yang sudah direkomendasikan dari retinoin, sitokin, etrenitat, algarotin, dan sebagainya. Kemudian aptos, ini memang penyakit mahasiswa ini. Bahkan di IPM pun banyak sekali mahasiswa jadi pasien. Idiopatik, jadi kita tidak tahu ya. Disposisinya banyak, hormon, maksudnya pada cewek, pada wanita. Ya, tiap datang bulan muncul ya, trauma, obat-obatan, alergi juga. Yang banyak juga di stres dan hereditary. Tipenya ada 3. Ternyata ada hubungannya dengan nutrisi. Kalau kalian baca, ya ini bukan promosi ya. Kalian lihat penelitian saya 2 tahun ini saya publikasi, saya menemukan di pasien-pasien yang saya teliti di RSGM itu ternyata yang menarik, pasien-pasien ras yang saya teliti itu malah defisiensinya vitamin D.
yang saya publikasi itu dia berhubungan dengan vitamin B12, tapi vitamin B12 itu tidak menurun. Nah, ini menarik. Kenapa menariknya? Karena kita itu kan di daerah tropis ya, di mana paparan matahari itu maksimal. Dan saya yakin orang Indonesia itu aktivitas fisik di luar itu lebih banyak dibandingkan orang-orang dengan position. Dan kemungkinan sintesis vitamin D itu juga terpenuhi karena kita tahu bahwa vitamin D ada di bawah kulit, sehingga menjadi satu pertanyaan kenapa kok pasien pas yang saya teliti itu malah kondisinya defisiensi vitamin D. Tapi saya belum menyimpulkan apakah vitamin D itu menjadi satu patologi pada apes dermatitis. Ya, itu menarik. Makanya mungkin itu menjadi faktor kenapa diterima mungkin di publikasi. Silakan lihat di scholar saya, juga saya kalau mau baca-baca. Treatmentnya ada yang mengatakan vitamin B12 itu menjadi salah satu treatment option. Tapi menurut saya tergantung etiologinya. Tapi kalau itu memang vitamin B12, ya benar. Tapi kalau ternyata stres, selama dia stres akan muncul juga. Tapi banyak penelitian intervention pada B12 itu ternyata memberi efek positif terhadap apes dermatitis. Cukup lagi ya.